Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Pak Giri GSF Malang. Hari ini tanggal 16 Maret 2019 ya. Barusan makani BSF ya, seperti ini penampakannya. Ini hasil goreng-gorengan tempe di Jalan Sanan ya, di Malang. Saya ngambil banyak, terus direndam air selama 1 minggu. Nah, ini ada juga ikan dari nasi padang, tulang-tulang ayam dari nasi padang, banyak ya. Seperti ini penampakannya. Dikasih makan langsung naik semua. Tadinya dia sembunyi di bawah. Ini yang untuk indukan ya. Memang tak kasih formula khusus, memang waktunya lebih lama ya. Dari segi waktu agak lama, yang menjadikan kenapa kok indukan ini saya jual mahal ya. Ada formula khusus dan waktunya bukan 18 hari. Putihnya aja bisa sampai 30 hari. Yang putih ini 30 hari untuk makan asupan makanannya itu. Seperti itu. Modelnya ya panjang, besar. Insya Allah daya telurnya juga banyak ya. Ini yang dari biopon jatuh ke sini ya. Ini ambiar. Maaf kurang fokus kameranya. Nah, ini. Nah, ini. Ambiar ya. Seperti ini, bulat-bulat kecil-kecil. Iki sakjane ya kotorannya si maggot itu. Oke, ini analisanya ya. Sebenarnya banyak faktor ini, makanya hal-hal seperti ini sebenarnya kan tidak perlu. Ini tetap saya ikutkan karena di sini kan tempat pelatihan. Jadi orang yang datang ke sini harus melihat ini, harus pegang ini semuanya. Ya. Ini dicoba yang atas ya. Saya mau perlihatkan ya. Sengaja tak buat becek, tak buat kotor, tapi tidak bau. Maggotnya besar ya kan? Tapi ya sampah, bukan formula khusus. Ada tomat, ada lombok, ada ya sisa nasi padang, sisa warung, resto dan lain-lain. Ini yang bawahnya. Ini tadi saya dari situ ya, terus ke ember itu, terus lihat di situ, terus ini ada tingkatan lagi. Nah, dia tak kasih makanan ini seperti ini. Nah, tak perdekat lagi biar jelas pemirsa ya. Makannya seperti ini. Wah, ini dia. Bisa diambil satu kesimpulan ya, mungkin yang bagi yang ingin belajar. Ini nggak fokus lagi ya. Pokoknya jangan mencontoh yang model kotor-kotor seperti ini ya. Ini ada kotor-kotor, ini jangan dicontoh. Ini prototype. Kalau untuk produksi massal besar-besaran ya jangan seperti ini, harus yang bagus. Investasi di awal ya bolehlah agak mahal dikit, mungkin perlu biaya ekstra untuk membuat biopon yang dari plat ini ya. Biopon plat dibandingkan dengan biopon yang ini
ini ketemunya mahal 400.000, ini cuman 200.000 dengan luasan yang sama. 200.000 udah nyampe rumah, tinggal pasang, nggak perlu capek saya tutak-tutuk maku-maku sana sini, garap sendiri, keringet, aduh wis. Ya, ini yang jatuh ke sini, sebagian sudah menetas ini. Ya, ini sengaja tak taruh sini, sengaja, semuanya ini sengaja, karena ini bagian dari prototipe dan banyak peserta pelatihan yang datang ke sini. Akhirnya ya tak tunjukkan saja. Hanya saja kalau untuk yang kotor-kotor seperti ini jangan diikuti, ini hanya menunjukkan saja. Kalau ada orang yang tanya mana contohnya yang kotor, ini tak tunjukkan, saya punya contohnya. Hanya saja kalau untuk produksi peserta mitra-mitra saya, peserta pelatihan, jangan sampai mengikuti yang model kotor seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke biopon yang satunya. Tak pakani lagi tadi makanan yang sama ya. Yang masih putih-putih ini dia makan juga ya, dia makan juga nih. Kayaknya ini dia makan juga. Nah, tak taruh sini ya, dia naik ke situ. Tidak coba taruh sini. Ini pun dia buat bertelur nih. Dia bertelur kan. Saking memanfaatkan hawa yang keluar dari sini, hawa hangat, hawanya hangat. Memang memanfaatkan aja. Sebenarnya ini BSF yang dari alam atau yang dari netes-netesnya ini semua kan ada yang netes sebagian masuk kandang. Nah, kalau ini biopon nggak, rusak semua ini yang dari terpal talang ya, sudah dilem kuatnya minta ampun, ini udah kuat sangat ini. Lihat ditembus ya, lihat. Silakan kalau mau bikin biopon versi murah ya kayak gini nih hasilnya. Saya ini sudah nyoba, sudah sepaneng dengan biopon seperti ini. Ini habisnya ini 250 sampai 300.000, benahi lagi nambah 100.000, jadi ketemunya tuh 400.000. Silakan percaya atau tidak. Kalau belum percaya nyoba sendiri biar paham. Gak cuma sekedar tahu dan mengerti, tapi pemahaman itu penting ya. Ini yang jatuh-jatuh ke sini. Oke, di video-video saya ini mengandung pelatihan ya. Ambil mana yang pelatihan. Jadi ini karena nggak ada lawan ngomong, saya ngomong sendiri nih ya. Mengandung pelatihan di sini. Saya mengajak para mitra siapapun, baik yang ikut pelatihan ataupun tidak, baik yang sudah produksi ataupun yang belum, untuk bisa memproduksi 100 kilo per hari. Terus terang kebutuhan saya 100 ton per hari untuk Malang saja. Malang ya, ini ngomongkan Malang aja dulu, Malang Jawa Timur. Malang Jawa Timur 100 ton per hari. Makanya kalau saya memproduksi 100 kilo per hari, harus cari mitra sekitar 1000 sampai 1200 sampai 1000 sampai 2000 mitra. Masing-masing bisa menghasilkan ya 50 kilo per hari, 100 kilo per hari, ada yang 200 kilo per hari. Kalau sanggup enggak popo ya, kita nggak memaksakan diri ya. Kalau tak tangani sendiri otomatis biaya yang keluar akan banyak ya kan, biaya investasinya mahal. Tapi walaupun keuntungannya sedikit, peternak kan butuhnya pokoknya pakanku murah kan gitu ya. Semurah-murahnya ya tetap tenaga kita ya bisa ada harganya juga. Jangan murah terus ngenjat gitu, enggak. Jangan, kita simbiosis mutualisme. Bahkan pelatihan pun, kenapa kok saya ada biaya pelatihan ya kan, namanya online ataupun nggak online kan ada jenenge wong kesel ya, kesel
memberikan pelatihan dengan harapan menghasilkan produksi yang bisa diharapkan, bisa kelihatan di mata, dan orang yang katanya mencari untuk usaha sampingan ini bisa. Usaha sampingan pun bisa, tapi harus serius. Ya. Ini investasinya saya ulang lagi ya. 1,5 juta, bisa kurang bisa lebih monggo. Kalau ini dirasa kemahalan 200.000 ya silakan pesan sendiri di ya tukang plat. Silakan nego-nego sendiri, beli plat sendiri. Kalau orangnya kadang nggak menyediakan plat, kita suruh nyari sendiri platnya, disuruh bawa ke orangnya. Nanti di sana yang bagian nekuk-nekuk nekuk dan ngelasnya. Kalau rak mah terserah, di daerah-daerah kan banyak kayu yang bekas-bekas boleh, nggak harus kayu. Ini saya beli kayu ikatan, satu ikat isi 10, kayu 53 ya, seperti itu. 200 kali 6 1.200.000, raknya kadang-kadang 300.000, harga kayunya dan tukangnya. Itu investasi untuk fasilitas sarana dan prasarananya saja. Sedangkan saya juga butuh ember, butuh kotak seperti ini yang besar. Untuk apa? Ini menampung sampah dulu. Kalau sampah datang terlalu banyak, kita tampung dulu di sini, kita tutup ini, kita fermentasi. Loh, seperti ini. Saya butuh juga mesin giling. Mesin giling itu bukan cuman giling-giling biasa gini. Saya butuhnya yang lembut seperti bubur. Jadi mesinnya apa? Blender bisa. Putaran tinggi, otomatis bekerja dia pakai mesin atau pakai listrik, ya. Mesin bekerja pakai listrik, butuh biaya. Kalau listrik pakai BBM. Kalau listrik ya pakai listrik, kalau yang diesel pakai BBM. Nah, memang menyenangkan kalau melihat seperti ini ya. Ya memang harus senang sih hati, jangan sampai cemberut terus. Ya harus senang hati ini. Kenapa? Karena bisa menghasilkan. Sekarang hal-hal yang minor-minor seperti hal seperti ini yang sepele, ini sebenarnya kan sepele. 1, 2 nggak apa-apa. Tapi kalau ton, jangan sampai di tangan ini menyibukkan diri dengan hal-hal yang nggak penting seperti ini, ya. Tulang-tulang begini ini yang kasar-kasar begini harus benar-benar hancur. Sekali lagi, bagi yang ikut pelatihan di saya, ya, ataupun pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, saya pakai bahasa Indonesia, mungkin bisa diterjemahkan pakai bahasa Inggris atau bahasa yang lain, ya. Saya ingin teman-teman magoters itu serius dalam hal seperti ini. Jangan cuma cari murahnya saja. Terus terang capek ketika mencari hal-hal yang murah, tapi ke belakangnya nantinya itu malah akan timbul biaya yang sangat besar. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau masih kecil-kecilan, skala baskom gini ya, skala baskom kecil ya, itu tutorialnya banyak sekali di YouTube ya, dari teman-teman magoters yang upload itu kan banyak sekali tutorialnya, itu ikuti saja. Kalau saya melayani satu orang untuk latihan untuk bertanya terus terang capek. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak saya layani atau belum saya layani, karena saya juga nggak sempat, karena saya juga ada keluarga, jadi ya membagi waktu juga. Kapan sesi latihan, kapan sesi tanya jawabnya, ya seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang perlu dipersiapkan daripada sekedar cuman bicara seperti ini. Masih banyak seperti apa yang dipersiapkan itu, sebenarnya masih banyak lagi. Kandang, sekarang kita masuk ke kandang. Bagaimana kandang ini tidak menyulitkan kita dalam mengambil telur.
Kita masuk ya. Ini karena belum selesai. Wah, kemarin itu ya Allah, memang belum selesai. Ini dikasih frame ya. Kandang ini nanti ada pintu loket seperti ini, gredek. Nanti saya ngambil begini. Jadi lalatnya ini kan masih di dalamnya sana. Ketika saya masuk bersama para peserta nanti, nah lalatnya nggak mencelok ke badan kita ya. Terus laci-laci ini untuk apa? Nah, kalau ada yang tanya, ini maksud dan tujuannya kenapa kalau saya buat laci itu seperti ini, Pak. Ini pupa, katanya anak saya. Pupa. Intermezzo guyon. Pupa. Nah, pancingannya kalau bisa sebenarnya banyak beredar di YouTube itu mancing lalat itu yang paling bagus itu pakai fermentasian ya. Formula khusus apa yang dimaksudkan itu? Kalau saya berbahan dasar yang memang agak mahal, walaupun sebenarnya murah, tapi karena butuhnya banyak akhirnya jadi mahal ya. Contoh pur, ada nasi sisa, ada EM4 ya. EM4 apalagi? Kemarin itu saya masukkan ampas kelapa. Ya, ampas kelapa. Jagung yang digodok maksudnya, bukan jagung kering digiling, bukan. Terus ada ampas tahu, dicampur jadi satu, difermentasi 2 minggu. Fermentasi. Kalau sedikit murah, kalau banyak ya tinggal mengalihkan saja nilai uangnya ya. Insya Allah dijamin. Ini formula yang saya maksud ya. Formula khusus yang saya maksud bisa dipraktekkan. Nanti mencelok di sini. Ini mencelok di sini. Mencelok semua. Banyak nanti. Silakan kalau mau dipraktekkan. Nah, ini ada plafon. Nah, ini nanti kandangnya saya dari bawah ngelihat ke atas itu juga nggak mencelok ke badan saya. Inilah kandang yang memudahkan saya kan gitu loh. Insya Allah lah. Insya Allah. Lalatnya banyak lagi ya. Saya memang fokus ini membuat indukan, bagaimana caranya yang supaya besar, telurnya banyak, daya tahan telurnya banyak, dan hidupnya pun bisa 6 hari. Kan rata-rata 3 hari 4 hari udah mati ya, karena kecilnya ya, karena kecil atau mungkin ya salah dalam tahapannya ya, makanya harus diperhatikan hal seperti ini. Kelihatannya mudah ya, kalau yang mudah jangan dipersulit, tapi kalau yang nggak paham, nggak praktek, ya tetap nggak paham ya. Oke teman-teman, memang ini edisi kekurangan dana pas-pasan nunggu gajian. Kalau semua saya buat biopon di sini 10 rak ya bisa aja, tapi yang ngangkat pakannya ndak ada. Ini lama ini nelur di sini lah, kurang ajar ini. Di sini dibuat nelur. Nah, artinya apa? Jangan nyalahkan lalat ya. Sela-sela kecil segini, nah buatlah sela-sela kecil segini sebanyak mungkin. Nah seperti ini. Ini memanfaatkan hawa yang panas keluar dari sini. Oke, itu saja guys. Semoga bermanfaat. Jadi video-video saya ini bukan ngomel sendiri, tapi ini sudah mengandung tutorial. Ya, ambil manfaat positifnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Karena saya juga nggak bisa maksimal dalam menunjukkan, mungkin kurang rapi atau apanya ya. Karena ya itu tadi wong lanang.
nggak ada pembantu juga. Jadi yang mau investasi di saya bisa saja ngobrol dulu, harus ngobrol dulu dengan saya. Atau yang nggak pengen pelatihan tapi punya uang, nggak punya waktu, ayo gabung. Ada lahan, nggak punya uang, nggak punya ilmu, ayo gabung. Ada ilmu, nggak punya uang, nggak punya lahan, ayo gabung. Ngobrol dulu tapi ke saya, supaya nggak salah kaprah. Oke, seperti itu aja ya teman-teman Magoters. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf lagi ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, barokah, dan panjang umur. Amin.